Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Sarkomer Channel. Kali ini Sarkomer akan membahas materi untuk persiapan SKP CPNS terkait dengan soal kompetensi pedagogik buat teman-teman yang kemarin lolos pemeringkatan dan berhak lanjut ke SKP untuk formasi keguruan. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Kemampuan awal siswa. B. Karakteristik siswa. C. Buku sumber yang digunakan. D. Kurikulum dan silabus. E. Indikator pencapaian kompetensi. Jawaban yang tepat adalah yang E. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini disusun berdasarkan kompetensi dasar yang telah dipelajari oleh siswa, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun dan melaksanakan proses penilaian untuk mengetahui hasil kemajuan belajar siswa. Soal nomor 2. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimasukkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi selektif, C. Evaluasi formatif, D. Evaluasi penempatan, E. Evaluasi diagnostik. Jawaban yang tepat adalah yang A. Evaluasi sumatif. Pembahasannya, evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Evaluasi selektif untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program atau kegiatan tertentu, sehingga pilihan evaluasi selektif ini untuk option yang B itu kurang sesuai untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya option yang C, evaluasi formatif, itu juga kurang tepat. Hal ini karena evaluasi formatif itu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar, di mana evaluasi formatif ini dilaksanakan setelah guru tersebut menyelesaikan satu unit tema tertentu atau yang biasanya disebut sebagai ulangan harian. Nah, sedangkan yang di soal itu adalah hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau formatif itu lebih arahnya itu untuk memperbaiki proses belajar karena penilaiannya hanya dilakukan dalam satu unit tertentu. Kemudian pilihan yang C sehingga kurang tepat ya. Lanjut ke pilihan yang D, evaluasi penempatan. Ini juga kurang tepat karena evaluasi penempatan itu berfungsi untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang E, evaluasi diagnostik, itu juga bukan pilihan yang tepat karena fungsinya itu untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi biasanya evaluasi diagnostik ini digunakan oleh guru ketika ingin merancang atau menyusun suatu kegiatan remedial untuk mengetahui topik-topik mana atau materi mana yang belum dikuasai oleh siswa. Sehingga jawabannya tepat yang A. Lanjut, soal nomor 3. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Inquiry, B. Role playing, C. Problem solving, D. Contextual, E. Picture and picture. Jawaban yang tepat adalah yang C. Problem solving. Pembahasannya, pilihan yang A, inquiry, itu bukan merupakan pilihan yang tepat karena inquiry berfungsi untuk merangsang keterampilan berpikir kritis dan analisis siswa, di mana
dalam pembelajaran inquiry biasanya dilaksanakan dengan memberikan suatu praktikum atau dengan menggunakan metode praktikum, di mana bukan masalah yang orientasi pembelajaran itu bukan masalah, tapi berpikir kritis dalam memecahkan dalam melaksanakan suatu percobaan seperti seorang ilmuwan. Kemudian yang B, role playing, itu bukan merupakan model pembelajaran yang tepat, karena role playing itu berarti siswanya tersebut bermain peran. Bermain peran itu artinya adalah misalnya dalam proses pembelajaran sistem peredaran darah. Jadi karena konsepnya itu masih terlalu abstrak untuk siswa, bagaimana darah itu mengalir di tubuh, bagaimana darah ketika melewati jantung, bagaimana proses peredaran darah, maka dilakukan proses pembelajaran role playing dengan siswa tersebut seolah-olah berperan seperti darah. Kemudian ada siswa lain yang berperan sebagai pembuluh darah, siswa lain yang berperan sebagai jantung, kemudian ada siswa lain yang berperan sebagai paru-paru dan seterusnya, di mana seperti bermain drama. Nah, itu adalah role playing. Jadi ada dialog-dialog yang sesuai dengan materi pembelajaran itu. Kemudian yang C, tepat ya, problem solving, karena di soal sudah jelas di sini ada kata memecahkan masalah. Masalah ini digunakan oleh siswa atau digunakan sebagai orientasi siswa untuk dalam keseluruhan proses pembelajaran. Kemudian kalau kontekstual itu adalah proses belajar bermakna. Jadi biasanya pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan di sekitar siswa sebagai sumber belajar. Jadi biasanya dengan cara observasi, misalnya mencari tumbuhan paku di sekitar sekolah atau tumbuhan angiosperma di sekitar sekolah. Nah, itu pembelajaran yang dilakukan, model pembelajarannya itu bisa dilakukan dengan kontekstual. Jadi melihat langsung dengan memanfaatkan lingkungan belajar siswa. Kemudian yang E, picture and picture, itu adalah gambar sebagai media pembelajaran. Jadi memanfaatkan gambar. Itu misalnya biasanya dipakai untuk yang sesuatu yang abstrak, yang konsepnya masih abstrak, itu misalnya pada materi sel. Nah, misalnya mencocokkan antara gambar dengan fungsinya. Misalnya ada gambar mitokondria, kemudian dicocokkan fungsinya untuk apa. Nah, itu dengan cara bermain seperti main kartu. Nah, itu model pembelajarannya itu adalah picture and picture. Jadi sudah jelas ya jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian portofolio, B. Penilaian proyek, C. Penilaian kinerja, D. Penilaian diri, E. Penilaian antar teman. Jawaban yang tepat adalah penilaian kinerja. Sudah jelas ya, di soal sudah dikatakan siswa mendemonstrasikan. Jadi kalau siswa mendemonstrasikan tugas belajar, tugas tertentu, berarti otomatis ada kinerja, ada kerja yang dilakukan oleh siswa. Pembahasannya, penilaian portofolio itu biasanya berupa penilaian formatif dan sumatif. Jadi serangkaian proses evaluasi formatif dan sumatif yang dimana tujuannya secara keseluruhan itu adalah untuk mengetahui perkembangan siswa. Kalau formatif itu tujuannya itu lebih memperbaiki proses belajar, sedangkan kalau sumatif itu tujuannya itu adalah untuk mengetahui kemajuan anak. Nah, biasanya dalam bentuk tugas-tugas yang dikumpulkan yang secara kolektif seperti itu, kumpulan dari beberapa tugas siswa itu bisa digunakan sebagai penilaian portofolio. Kemudian yang B, penilaian proyek, itu juga bukan merupakan jawaban yang tepat, karena penilaian proyek itu didasarkan dari tugas yang diberikan dalam periode tertentu. Jadi biasanya itu bukan mendemonstrasikan seperti yang dikatakan di soal, tapi lebih ke mengomunikasikan, misalnya dalam bentuk laporan dan seterusnya.
atau presentasi. Nah, itu bisa masuk ke penilaian proyek. Kemudian yang C itu adalah jawaban yang tepat. Kemudian yang D, penilaian diri. Penilaian diri itu menilai diri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat kompetensi. Jadi penilaian diri itu adalah penilaian yang dilakukan oleh siswa itu sendiri setelah menyelesaikan proses pembelajaran untuk mengetahui seberapa besar pemahamannya terhadap materi itu. Kemudian yang E, penilaian antar teman, itu adalah penilaian yang digunakan untuk menilai teman yang satu dengan teman yang lain. Misalnya biasanya digunakan dalam metode diskusi. Misalnya A menilai B selama kegiatan diskusi itu apakah A ikut aktif untuk memberikan pendapatnya atau ikut melaksanakan tugasnya, atau A itu hanya diam saja, dan seterusnya. Dan jelas ya, jadi jawabannya yang C karena di situ ada kata mendemonstrasikan. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Membuat kaitan, C. Memberikan bimbingan, D. Meningkatkan motivasi, E. Melaksanakan tes awal. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian dulu video terbaru dari Sarkomer lainnya. Sampai jumpa.